Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Presiden Vlog. Kali ini akan jalan-jalan dari salah satu komplek di Bandung menuju Bandung Kota. Oke guys, PPKM sekarang diperpanjang lagi. Yang tadinya sampai tanggal 2 Agustus sekarang diperpanjang jadi 9 Agustus. Gak tahu nih, mungkin planningnya emang harus sampai tanggal 26 ya, karena takut terjadinya huru hara, makanya dicicil gitu, jadi seminggu. Oke guys, kakak sekedar mengingatkan, saya akan sebutkan jenis-jenis pembatasan sosial berskala ala Indonesia gitu. Kalau di luar negeri kan ada langsung lockdown gitu ya, yang artinya kunci, langsung ditutup semua akses jalan, orang-orang nggak boleh keluar rumah gitu. Tapi sayangnya itu beresikonya bagi perekonomian, jadi nggak ada pemasukan, nggak bisa belanja makanan, itu harus dipikirkan lagi ya. Makanya pemerintah dilakukan ada dua jenis pembatasan, yaitu ada PSBB dan ada PPKM. Perbedaannya sendiri sih agak gimana ya, agak kurang berasa gitu ya. Terus ada beberapa uniknya, ada beberapa versi pembatasan sosial yang rasanya mungkin kurang ampuh ya. Ada beberapa level gitu. Yang saya ketahui adalah adanya PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Itu yang pertama. Terus kemudian itu gagal mungkin. Ada lagi versinya PSBB total. Terus ada lagi PSBB transisi. Terus dirasa kurang maksimal mungkin ya, diganti jadi PPKM. PPKM apa ya? Gitu ya, baca ya teksnya ya. Itu PPKM, ada PPKM mikro, ada PPKM mikro, ada PPKM level 1, ada PPKM level 2, ada PPKM level 3, dan PPKM level 4. Nah, nggak tahu, ini banyak sekali ya versinya ya. Mungkin nanti ada PPKM pedas, super pedas atau gila, ada setan gitu. Kayak ini ya, kayak jenis-jenis level sambal ya. Jadi nggak tahu ini karena gagal atau apa gitu, jadi terus aja sambung lagi gitu ya. Kita mah ngikut aja ya, program pemerintah gimana maunya, gimana solusinya gitu. Mudah-mudahan cepat berakhir. Dan sayangnya di Wuhan sendiri, di Cina sendiri, bahwa corona kembali lagi menyerang gitu ya. Bukan hanya negara api, tapi corona juga menyerang ya, kembali lagi datang. Aduh, sedih banget ini. Nah gitu ya guys ya, mudah-mudahan cepat berakhir. Sebenarnya kita itu kalau dalam musibah itu jangan menjauhkan diri dengan Tuhan ya. Harusnya ya, ini menurut saya ya. Tapi kalau misalkan setuju nggak setuju, silakan aja lah. Bebas ya, namanya juga berpendapat. Kita ada kebebasan pendapat. Kalau misalkan disuruh bebas berpendapat tapi dihajar sama undang-undang ITE, aduh itu mah sanes kebebasan ya, bukan kebebasan Bapak ya. Jadi menurut saya ya, kalau ini dalam musibah ini, solusinya adalah sabar, ikhtiar, sama ada doa. Nah kalau misalkan sabar, oke, kita sabar, kita redam nih, udah keluar rumah, udah berkerumun atau apa ya. Ikhtiarnya kita divaksin, terus cuci tangan, pakai masker setiap keluar gitu ya. Terus ada yang Gojek ya, pakai
fiber gitu. Aduh, nggak tahu nih pengaruh atau enggak, berasa lucu juga ya. Atau orang serumah gitu ya, biasa serumah tidur bareng, tapi kalau kalau di mobil harus ada yang satu di depan satu di belakang, deh asa aneh juga ya gitu. Tuh ikhtiar. Nah, yang ketiga adalah berdoa, mendekatkan diri dengan Tuhan, karena eh, kekuatan yang paling besar itu dari Tuhan ya. Tuhan itu mengubah sesuatu itu seperti membalikan telapak tangan gitu, jadi sangat mudah sekali. Jadi menurut saya kalau aktivitas beribadah itu jangan diganggu gugat ya, jangan di apa, dilarang-larang gitu. Misalnya kan masjid dilarang, sapnya apa, harus berjarak gitu. Sedangkan kalau aturan ya, kalau di Islam sendiri kan berjamaah itu lebih baik dari sholat di rumah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, rapatkan safnya. Kalau misalkan carang-carang gitu nanti setan masuk gitu. Nah sekarang kan misalkan boleh sholat di rumah, misalkan kalau Jumatan ya, itu kan wajib. Tapi kalau misalkan hujan badai yang nggak bisa ditembus gitu ya, pergi ke masjid tidak apa-apa gitu, ada kendala. Tapi kalau ini kan kita juga kan ke masjid kan bersih gitu ya, jadi harus wudhu dulu, cuci tangan, cuci kaki, kumur-kumur, bersihin hidung, bersihin mulut. Jadi itu udah sesuai protokol ya sebenarnya. Jadi jarang juga perasaan belum pernah dengar gitu ya orang yang kena covid gara-gara ke masjid gitu. Kebanyakan menengok orang yang jenguk, nengok orang yang meninggal, terus ketemu atau sama siapa gitu ya. Gitu ya. Kebanyakan gitu ceritanya, nggak pernah misalkan gara-gara sholat di masjid langsung kena gitu. Soalnya sholat di masjid cuman ya sekitar 3-5 menitan, dan itu juga harus wudhu dulu kan, wajib ya. Jadi harus bersih, tangannya bersih, mukanya bersih, alat pernapasannya bersih, kakinya juga bersih. Jadi menurut saya sih aman-aman aja. Nah terus kan ada ibadah ya. Kalau ibadah kan Tuhan juga, Allah juga kan sayang gitu. Walaupun di masa pandemik kayak gini, tapi ibadah tetap lancar, ibadah tetap banyak. Jadi kayak orang tua gitu ya, walaupun kita kasih ujian iseng-iseng gitu ya ke anak kita ya, kasih ujian gitu, misalkan gak ngasih uang jajan, kita bilang aja misalkan, ih papa lagi ini nih, lagi kena PHK, gak punya uang, gak punya tabungan, kamu setahun ini nggak boleh jajan ya gitu, atau misalkan jajan kamu dikurangi 50% gitu. Tapi kalau misalkan si anaknya rajin bantu-bantu orang tua, tidak mengeluh, bersabar gitu ya, terus tetap dekat sama orang tua, tidak cari pelampiasan, tidak menjadi anak panok, tidak jadi apa, tidak lari ke narkoba gitu kan orang tua juga sayang gitu. Kalau sudah sayang gitu, jangankan dikasih uang jajan gitu, dikasih bonus juga nggak apa-apa, karena saking baiknya anak itu kepada kita. Jadi lah mau apa gitu dikasih tuh, kamu itu udah lulus ujian. Nah itu yang dicari, bukannya dibatasi. Kalau misalkan anak nanti diuji gitu, nggak kita lagi bokeh, lagi kere, nah, si anaknya jadi nggak keluar rumah, jadi nggak sekolah, jadi apa, jadi gitu ya. Itu hanya pendapat aja ya, moga-moga tidak jadi kontroversi gitu, terserah ya, kan namanya juga bebas berpendapat ya, bebas bicara, masa bicara gak boleh ya. Oke, sekian dari Tarsidi Motovlog. Tonton video selanjutnya yang lebih bermanfaat, lebih membuka wawasan, lebih menghibur, dan lainnya. Jangan lupa yang belum subscribe, yang belum like, share, dan komen ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.